Hadirin rahimakumullah. Wa idaqtadha, kata Rasulullah, di antara orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah adalah seseorang yang mempermudah ketika dia menagih haknya. Sampunten Pak, sampean pernah jadi pihak piutang? Pernah ya? Yang memberikan piutang kepada seseorang pernah? Terus nagih pernah? Weh hasilnya bombong apa enak? Coba hadirin, saya nyampaikan kalimat Masya Allah Pak, memang Pak, memang dalam urusan ini yang paling penting, makanya dalam urusan harta itu yang tidak boleh hilang Pak, ini nilai ibadah dan ini di dalamnya ada nilai sedekah. Ternyata ujung-ujungnya gitu Pak. Coba kalau orang jual beli itu kan bahasannya, kalaupun ada keuntungan maka sama-sama beruntungan Pak. Yang beli juga dapat barang, yang jual bisa dapat keuntungan, kan begitu. Tapi anggar utang, ngapunten, sing untung siapa kira-kira? Saya mau tanya Bu, anggar anak utang sampai 500.000, 1 juta, pemain 10 juta, yang punya keuntungan itu siapa? Bukan, ini bukan ajak Anda rentenir dan ajak Anda rentenir. Masa biasa saja masyarakat nyong utang misalnya Pak Haji itu dan nyumpain utang ke 5 juta. Yang kira-kira kalau orang jual beli sama-sama punya keuntungan ya Pak ya. Lah kalau utang kira-kira yang untung siapa itu? Yang utang secara lahiriah. Makanya pahalanya besar Pak, dan pengorbanannya tidak sedikit bagi pihak piutang. Apa? Sabar. Kayak ajak Anda bang Pak, kata bang bisa ajak bang tapi semua mata aja cara dituru. Ini bicaranya kita, makanya itu tak konsepnya konsep kapitalis itu, gitu kan. Sudah nggak bisa di ini. Tapi ini hadirin, panjenengan bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Itu ayatnya panjang Pak. Maaf, ayatnya pendek. Ya. Kata Allah gini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka fanadhiratun ila maisarah, tangguhlah, berilah keluasaan sampai dia bisa membayarnya. Kapan? Yambu wis primen. Itu kalimat Allah loh Pak. Sampai misalnya utangnya terus janji Mas, tapi kan janji bener, janji. Orang ini juga nggak berniat membohongi kok Pak. Ini orang jujur. Pak, nyong disili duit len Pak 5 juta ke. Karena keperluan mendesak, anaknya pan semesteran Pak. Terus ya orang kadang-kadang butuh semacam keyakinan. Kira-kira nyaure kapan? Mesti ini orang kayak kue Pak. Mesti ini orang kayak kue. Kalaupun orang berjanji bisa ngonyong nyaure sabulan ya, sabulan mah. Ditulis ya, ditulis. Memang ditulis nggak apa-apa. Anak saksi nih maning. Kan 2 itu urusan utang piutang harus ada saksi. Muni dilai nemen ya dasar wong pailit, tutup pailit. Allah yang merintahkan untuk ditulis kok. Ditulis Pak, ditulis Pak. Sabulan. Wonge apik Pak. Jujur ngomong. Apunten Bu, kemungkinan janji saya untuk bayar hutang 1 bulan yang lalu besok sebelum waktunya saya sudah nyampaikan saya nggak bisa. Ini jujur. Kira-kira sampean bombong napa ora? Orang ki anak ki aja muni sampean nganti dinten nganti waktune ora teka. Bareng dinten sedina rong dina ora teka. Engko sampean mana? Karuan sampean duga lah wajar. Wis janji orang teka jebule nganti diparani. Ki wonge kurang 2 dina, kurang 1 dina, kurang seminggu ngomong kayaknya durung bisa nyaur. Kira-kira sampean bombong apa ora? Kira-kira kowe tamu kowe iki diwedangi maning apa ora kowe? Coba hadirin.
Ya. Wis suruh janji maning, terus kapan ya? Yang ngomong apik-apikan. Ya moga-moga bukan setengah bulan maning ya Pak. Ya wis setengah bulan maning. Jebule ora bisa. Memang nggak ada hadirin, nggak ada. Ini bukan, nanti ada pembahasan sendiri Pak. Ada pembahasan sendiri orang yang memang punya hutang, padahal punya kemampuan, tapi nggak bayar hutang, udah ada nilai sendiri. Itu sudah keburukan buat dia. Tapi ini orang jujur. Ini orang jujur. Bolak-balik memang belum ada. Maka apa kata Allah? Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Coba hadirin, bahkan kalimat berikutnya nih Pak hadirin. Wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu sedekahkan maka itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Berarti pengorbanannya loro. Duitnya hilang, sabar nunggu, tapi oleh pahala. Sampai luwih milih di duitnya balik, tapi ngodor belum tentu. Ngarep-ngarep balik turun karuan, ngodor jengkel. Apa sampean sabar terus disedekahkan oleh pahala. Milih ndi wis? Coba. Kowe ora enake ngutangi kayak gue, Pak. Tapi cuma niat kayak jangan ngutangi langsung kan. Ya enggak gitu. Orang ngambil bagian itu sampai begitu. Bahwa orang datang kepada kita mesti memiliki sebuah tujuan, pati-pati teka kowe butuh, Pak. Ngapunten, cara gampangannya wong utang kowe isi dipaksa Pak. Angger bisa aja utang, walaupun asing lain kandel kan memang anak. Kowe tak anak wis dasar potongan dablek kita wis jelas. Ora izin nang warung izin numpuk isi utang maning kayak gitu misalnya. Ngapunten. Tapi kalau memang ternyata itu kebutuhan gimana hadirin? Ya, itu kebutuhan. Makanya dalam urusan seperti ini Rasul tidak pernah kemudian membiarkan orang hampa, Pak. Ini kita belajar dari Rasulullah SAW itu. Apalagi utang hadirin ya. Apalagi utang. Sampai urusannya gini hadirin. Utang kan sesuatu yang berat gitu ya Pak. Tapi kan nilai pahalanya lebih besar karena tuntutan menolongnya juga lebih besar. Di antara hadirin misalnya ini contoh dalam masalah muamalah. Di antara Palu menyampaikan gini, wa yamnaunal maun. Di antara orang-orang yang disebut dengan pendusta agama adalah orang yang tidak mau memberikan manfaat kepada orang. Wa yamnaunal maun. Mencegah sesuatu yang diambil manfaat orang lain. Contoh. Ngapunten, Pak. Sampean duwe tangga, duwe pacul, duwe cengkrong. Pengalamannya sampean pahit. Duwe Anda balik tugel. Nyili cengkrong melentong. Pacul bugel. Terus ana wong terka nyilih. Kira-kira sampai nyilih apa ora? Itu kalau nggak dipinjami termasuk pendusta agama itu. Coba hadirin, nyilih loh Pak. Nyilih. Pengalamannya pengalaman pahit terus. Nyong cengkrong mesti nganti ketul ke. Pada powal gitu. Gobang bisa perampang itu. Gagang nanti pecah balik kan brodol Pak. Kira-kira wong kowe nyilimani oleh apa orang gitu Pak. Kalau nggak boleh maka terjebak kepada kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hadirin. Iya. Jadi nggak boleh Pak itu. Nah kalau kita punya itu, makanya kemudian diukur. Kembali boleh Pak, namanya orang jual beli itu ada kesepakatan gitu. Tapi yang mengikhtiarinya sebatas kemampuannya gini misalnya, Mas. Memang kita ada sih Pak, ada. Kalau memang nggak ada sih nggak apa-apa. Kan ada masalahnya. Kan masalahnya adalah orang menolong itu kan kemuliaan hadirin. Itu mak tadi urusannya urusan harta. Kecuali panjenengan gini, memang nggak ada Pak, nggak ada. Ya sudah, mohon maaf saya tidak bisa meminjami. Benar saya nggak punya. Tapi saya bisa membantu. Itu betul nggak apa-apa. Memang nggak ada. Tapi kalau tujuannya supaya menghindari kemudaratan selanjutnya? Enggak, itu nggak bisa itu. Karena kita nggak tahu kan sesuatu di kemudian hari. Tadi kan ini Pak, kemudaratan sudah Allah sampaikan. Wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau ternyata engkau sedekahkan, dipikir-pikir kayaknya potongan orang mungkin nyaur kayak.
Kayaknya orang mungkin apa bukan masalah ini Pak. Wis daripada sampean enak ya Pak ngapunten daripada enak ya gitu. Apalagi memang benar-benar yang memang nggak mampu ya sudahlah. Lah daripada nyong kayak mikiri rezeki sing durung ditaruhan rezeki ini Pak. Dah ngomong aja Mas, mohon maaf Mas. Ya untuk hutang panjenengan ya saya sedekahkan. Terus kan orang mungkin aja ngina Pak Amir kayak gitu mungkin nyong dudungina. Cuman yang bukti ini sampai wis janji beli nyongina nyatane sampai orang nyaur ya nyong ora apa-apa tapi aja ngatok kena orang nyaur tuku motor maning. Nah, ada ya Pak jadi gitu itu. Nah tapi masya Allah hadirin saya punya kenalan ini Pak. Saya punya kenalan waktu itu sama istri. Saya nggak pernah ketemu sama beliau. Ya katakanlah saya sebutlah kebaikannya masya Allah hadirin. Saya pernah hutang sama beliau nggak pernah. Istri pun ya nggak begitu kenal akrab karena yang kenal itu adik istrinya istri. Saya butuh hutang Pak. Adu-adu Pak ke rumah makan Kurnia di Pemalang itu sebelah utaranya Masjid Agung. Saya datang gitu Pak. Saya datang. Qadarullah waktu itu belum ada. Beliau ngomong belum ada Mas. Kapan butuhnya? Ya kira gini. Disepakati Pak. Beliaunya menyepakati. Mudah-mudahan ini Mas. Betul saat saya datang saya dikasih. So saya janji sesuai dengan janji saya berikan sebelum waktu. Suruh saya tanya, Bu, kan panjenengan baru kenal saya. Kok begitu mudah sih Pak, Bu, ngasih pinjaman kepada seseorang yang belum dikenali? Ternyata dia punya rumus gini. Ya, alhamdulillah Mas. Kalau saya lagi punya rezeki, saya alokasikan sedekah. Sehingga nanti kalau ada orang kemudian datang yang tujuannya pinjam, ya dia ngomongnya pinjam ke saya. Nanti uang itu saya berikan sebagai sedekah saya. Angger balik nyaur ya, engkau tetap dialokkan sedekah. Orang nyaur ya orang apa? Wong wis niate sedekah. Asik ya Pak. Pandilakonin apa mboten? Panditiru. Angel apa bot itu, jadi dia tidak merasa sudah beban. Jadi kalau urusan itu sudah gitu, masya Allah itu ya. Wallahu a'lam bishawab.